Gue record. Lu mau mulai record? Iya, udah gue record. Oke. Oke. Gila, gue ngobrol sama teolog besar GPIB loh ini. Aset loh ini. Takut gue. Teruskan, Rako. Teruskan omong kosong itu, Rako. Kenapa? Teruskan. Sorry. Ini suara gue kedengeran nggak? Jelas nggak? Kedengeran. Kedengeran kan? Oke. Oke. Kali ini kita akan bahas soal Karl Marx. Tapi sebenarnya kenapa gue pengen bahas soal Karl Marx? Karena latar belakangnya dari pernyataan Maudy Ayunda soal Karl Marx yang pemikirannya dibahas juga sama Maudy Ayunda soal materialisme. Nah, jadi di kesempatan ini gue pengen bahas dan kita akan discuss soal Marx itu sebenarnya siapa dan kemudian apa yang terjadi pada saat itu sehingga dia punya pemikiran-pemikiran yang sampai saat ini dipelajari. Tapi by the way, Karl Marx itu siapa sih, bro? Oke. Pertama gue mau disclaimer dulu ya. Maksudnya gue kan bukan pakar. Artinya gue pasti sangat bisa salah di sini. Jadi nanti gue akan dengar input dari lu dan orang yang nonton ini. Cuma setahu gue untuk diskusi saat ini, istilah Marxisme itu istilah yang sangat luas, yang sering bahkan disalahgunakan oleh banyak kelompok. Misalnya kayak sekarang, gerakan-gerakan protes yang ada di Amerika, Black Lives Matter itu kan dituduh sebagai kelompok leftist yang baru, yang diolok-olok dengan sebutan cultural Marxism. Okay. Jadi mereka sebut Marxisme kultural itu sebagai fenomena yang berubah dari teori sosial menjadi perilaku struktural yang dianggap mengancam masyarakat. Nah, sebelum kita mau masuk ke situ, gue bahas ininya dulu ya. Iya, pengen tahu gue Marx itu siapa sih sampai orang heboh, geger gitu. Di Indonesia juga geger buku-buku soal komunisme katanya berkaitan dengan Marx juga seperti itu. Marx itu siapa sih sebenarnya? Jadi intinya gini, Marx itu dia kan lahir dari keluarga Yahudi ya. Kalau lu pernah baca ininya, bapaknya pengacara, tapi karena di Jerman itu ada hukum yang diskriminatif terhadap orang-orang Yahudi, mereka sekeluarga pindah ke Kristen. Okay. Nah, dia kuliah waktu umurnya 18 tahun kira-kira segitu. Tapi waktu dia baru awal-awal kuliah itu, setahu gue dia aktif di gerakan-gerakan aktivis radikal. Nah, bapaknya marah, terus dia dipaksa untuk pindah ke Berlin supaya bisa lebih serius kuliah. Nah, gue nggak tahu apakah di Berlin atau di Paris ya, tapi dia ketemu sama temennya yang akhirnya meneruskan tulisan-tulisan dia yang belum dipublikasi. Kalau lu pernah dengar Engels, yang jadi partner dia nulis banyak banget tulisan-tulisan besar itu, misalnya kayak Manifesto The Communism, terus Das Kapital dan lain-lain. Nah, kontroversi pertama yang terjadi sama dia itu ketika dia terlibat dalam penulisan surat kabar radikal yang kemudian dibredel sama pemerintah, dan dalam perjalanan di dalam penulisan surat kabar itu dia mulai serius soal analisa ekonomi politik. Nah, sesudah surat kabar itu dibredel, dia pindah ke Paris. Dia pindah ke Paris dalam keadaan gue nggak tahu, kayaknya dia udah stateless dari situ. Jadi kewarganegaraannya udah setahu gue udah nggak ada, dan di sana dia bertunangan dengan calon istrinya. Nah, buku pertama yang dia tulis setahu gue namanya itu The Holy Family, dan itu kalau nggak salah dia udah tulis sama Engels. Nah, itu jadi step pertama yang menjadi penanda bahwa dia itu punya keprihatinan sama ekonomi. Nah, di Paris juga dia nulis untuk pertama kalinya tentang Hegel dan On Jewish Questions. Nah, sampai di sini kita mesti ingat, kalau gue boleh kutip Lenin, dia kan bilang, lu nggak boleh baca Marx sebelum lu baca Hegel.
Dan gue setuju karena pada akhirnya metode-metode dan pendekatan-pendekatannya dia itu banyak berhutang ke Hegel dan Feuerbach. Nah, Oke, kan di Paris ini gimana? Kan tadi lu bilang konteksnya ada di concern sama ekonomi politik. Apa yang kemudian terjadi pada saat itu secara ekonomi pada akhirnya dia memutuskan untuk concern, apa yang terjadi pada dia ataupun pada konteks dia tinggal seperti itu sehingga dia concern sama ekonomi seperti itu. Nah, jadi yang terjadi waktu itu setahu gue ya, dia melihat ada kerjasama yang kotor antara kelas-kelas yang, kalau lu pernah dengar ini nggak, pernah lihat gambar kelas-kelas yang ada orang lagi makan-makan, terus ada orang yang pegang-pegang cangkul gitu, Oke, terus ada bentar orang gue yang share. lagi khotbah. Bentar ya, gue share coba. Gue udah pernah lihat gambarnya, tapi kayaknya lebih asik juga di share screen untuk orang juga bisa ngelihat seperti itu. Taruh ya, gue coba cari nih. Apa yang mau katakan dari gambar itu, bro? Jadi ini sambil gue cerita tentang perjalanan hidupnya, gue mau jelasin dikit soal bedanya Marxisme, komunisme, sosialisme gitu ya. Karena kan setahu gue banyak banget orang yang pakai istilah itu tapi kayak kebalik-balik gitu. Nah, kalau yang gue tahu dari Profesor Magnus Suseno, dia bilang sebenarnya yang diharamkan di masa Orde Baru itu bukan Marxisme, tapi Marxisme-Leninisme. Artinya, kan dulu pertama kali ketika Marx nulis Manifesto Komunisme, itu kan untuk kepentingan Liga Buruh, yang waktu itu dia terlibat di dalamnya untuk menunggangbalikan imperialisme dan kapitalisme yang ada di Jerman, revolusi politik pada waktu itu. Nah, ketika dia mati, kan tulisan-tulisannya itu masih ada yang belum dipublikasi tuh. Nah, itu diteruskan sama si Engels, nih, temannya dia sejak masih kuliah. Nah, makanya kalau di dalam Marxisme, ada Marxisme yang klasik, ada Marxisme yang revisionis. Nah, ada kontroversi sebenarnya tulisan misalnya kayak Das Kapital volume 2 dan 3, itu kan diselesaikan sama Engels kan. Bukan Marx sendiri yang ngerjain. Jadi ada yang mengatakan kalau itu masih aslinya Marx, ada yang bilang itu udah revisionis. Tapi sesudah dia, ada banyak orang yang kemudian mengembangkan teori-teori itu, teori tentang kelas, teori tentang materialisme historis, teori tentang materialisme dialektika, yang mereka gunakan untuk kebutuhan di konteks mereka masing-masing. Misalnya kayak kalau lu pernah baca tentang revolusi yang ada di Rusia, itu tokohnya si Stalin. Stalin itu juga dia termasuk Marxis revisionis. Terus Marxis yang kemarin lu, berarti Marxis revisionis ini Marxis yang kemudian merevisi pikiran-pikiran Marxis atau? Iya, betul. Jadi sesudah Leninisme, istilah komunisme itu menjadi baku. Kalau dulu, waktu zamannya Marx masih hidup, kita mesti bedakan antara sosialisme dengan masyarakat sosialis. Sorry. Sosialisme itu kayak paham atau ide yang bercita-cita untuk membuat masyarakat sosialis. Nah, masyarakat sosialis itu adalah masyarakat yang tidak punya private property. Jadi cara dan alat-alat produksi, distribusi, dan transaksi begitu, itu dimiliki secara bersama melalui pemerintah. Nah, itu masyarakat sosialis.
Tapi kalau masyarakat komunis ini mau bicara tentang kesetaraan. Jadi tidak ada kelas, dan itu pun diinterpretasi secara luas oleh orang-orang. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada kelas, tapi ada yang mengatakan bahwa tidak ada konflik antar kelas. Nah, Oke. Bro, ini udah gue share gambarnya bahwa ini adalah pyramid of capitalism system. Apa yang mau lu katakan dari gambar ini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau runut lagi pikirannya si Marx ini, kan salah satu yang paling membekas di di perhatiannya kita itu kan teorinya tentang kelas. Ada kesenjangan antara kaum borjuis dengan proletar. Nah, dia mengidentifikasi bahwa pergerakan masyarakat itu atau perubahan di dalam masyarakat itu paling ditentukan oleh ekonomi. Jadi ada macam-macam teori lah. Misalnya ada yang mengatakan bahwa agama lah yang mempengaruhi masyarakat berperilaku, kemudian politik, ada yang mengatakan hukum dan seterusnya. Tapi kalau Marx mau bilang dari dulu, dari periode primitif, ekonomi sebenarnya yang menggerakkan evolusi masyarakat. Jadi kalau ini sebelum gue masuk ke dalam gambar ini ya, kalau pernah baca tentang ininya dia, tulisannya dia tentang evolusi masyarakat, dulu pertama-tama kan kita masih society yang uncivil, belum teratur, belum diorganisir, semuanya masih hidup sendiri, berburu sendiri, kemudian nanam sendiri segala macam. Nah kemudian itu di challenge oleh kelompok-kelompok tertentu yang mereka udah punya udah punya properti pribadi, udah punya cara produksi pribadi, udah punya aset dan seterusnya. Nah konflik itu kemudian gue bisa share screen nggak ya? Susah sih. Oke, jadi ketegangan antara masyarakat yang belum diatur itu bersama-sama dengan orang-orang yang punya private property, kemudian merubah sistem masyarakat yang tadinya itu komunisme primitif. Dia disebut komunisme primitif karena mereka hidup bersama-sama tapi belum ada yang mengatur gitu. Nah, begitu ada ketegangan itu, mereka berubah jadi era perbudakan atau era monarki. Nah, era monarki itu kemudian di-challenge oleh kaum pemberontak atau orang-orang yang disebut barbar. Kalau di konteks Yunani kuno, itu tuh orang-orang yang berbahasa non-Yunani. Jadi mereka men-challenge perbudakan di era monarki dan sistem kemasyarakatan berubah menjadi feodalisme atau tuan tanah lah begitu. Yang punya tanah itu yang disebut sebagai kaum elit. Nah, feodalisme kemudian di-challenge oleh kaum borjuis. Jadi sebenarnya sebelum revolusi Prancis itu meledak, dulu kaum borjuis ini juga sebenarnya adalah orang tertindas yang berusaha melawan feodalisme. Nah, jadi sesudah ini menarik sih, pendapat lo menarik sih soal teori kelas ini, karena apakah ini juga akhirnya, maksudnya dalam penglihatan Mas, akhirnya karena di gambar sini juga ternyata kaum agamawan juga masuk dalam strata ekonomi ini gitu loh. Padahal tadi lu bilang awalnya ini hanya ekonomi gitu loh, yang menggerakkan manusia itu adalah ekonomi. Tapi di sini ada ini loh, di bagian kedua ini di bawah raja ada agamawan gitu loh. Gue coba baca ya. Jadi di dalam struktur kapitalisme kan ada kelas-kelas nih. Paling bawah ini tulisannya we work for all, we feed all gitu kan. Kami yang kerja dan kami yang kasih makan segala macam. Nah di atasnya ini kaum konglomerat, pemilik modal, pemilik alat-alat produksi dan investor dan lain-lain. Nah di atasnya ini militer. Kekuatan militer ini sebenarnya gue kurang setuju sih kalau misalnya kaum borjuis ini ditaruh di bawahnya militer, karena pada akhirnya militer, agamawan dan pemerintah yang ada di atas ini semuanya mereka punya kecenderungan untuk melindungi kaum borjuis. Nah, jadi kalau di sini tulisannya we eat for you,
kami makan untuk kalian, di atasnya itu we shoot at you. Kalau misalnya ada pemberontakan, ada gejala-gejala revolusi, militer yang menangani. Nah, yang terakhir, ini masih ada agamawan. Jadi agamawan ini kalau di dalam struktur kapitalisme pada waktu itu berfungsi sebagai yang menjustifikasi. Artinya kalau lu pernah baca Max Weber, itu kan agama punya impact positif ya. Jadi agama memotivasi orang untuk bisa jadi lebih produktif, bisa bisa meningkat ekonominya dan seterusnya. Tapi yang terjadi di zamannya si Marx itu sebaliknya. Agama itu menjadi apa? Kalau lu pernah dengar ininya slogannya, agama menjadi agama opium adalah ya. Opium. Nah, ini masih kontroversi juga. Agak kontroversi karena sebenarnya Marx ini mengkritik agamanya atau mengkritik pelaku yang agamawannya gitu. Artinya pelaku yang misalnya pendeta gitu misalnya, dia pelaku pemberita firman Tuhan, tapi dia lebih kepada misalnya memberitakan hal-hal yang misalnya sifatnya pro sama perbudakan misalnya kayak gitu. Ini menarik karena kritiknya Karl Marx ini apakah agamanya yang dikritik atau oknumnya, pelakunya seperti itu, agamawannya seperti itu. Iya, kalau bagi gue sih sebenarnya kritiknya dia ini bukan tajam ke arah agama, tapi ke arah struktur yang mendukung agama itu untuk menjadi tetap eksis. Nah, yang terjadi waktu itu kan, ya lu tau lah, agama itu meredam keinginan orang untuk mengalami dan mengusahakan keadilan di dunia. Kemudian mereka kasih paham eskatologi yang eskapistik. Jadi ya lu senangnya nanti kalau lu udah mati gitu, kalau lu udah di sorga. Kemudian lu mesti ikhlas, lu mesti sabar dan seterusnya. Lu mesti invest dengan watak yang altruistik gitu. Jadi lu harus rela menderita dan seterusnya. Tapi kemudian kalau kita padankan dengan konteks kita sekarang ya, opium itu kan sebenarnya dulu bukan hal yang buruk gitu. Itu hal yang bagus, murah, kemudian banyak yang suka, banyak yang pakai untuk itu obat penghiburnya orang miskin lah pada waktu itu. Kalau misalnya gue boleh bandingkan dengan zaman sekarang, ini gue nggak tahu ada yang tersinggung atau enggak. Anggap aja itu sinetron. Jadi agama itu seperti sinetron bagi masyarakat. Jadi dia tidak substansial, dia tidak menyelesaikan masalah, tapi dia bisa meredam penderitaan masyarakat pada waktu itu. Yang terakhir ini We Rule You, itu ya lu tau lah, mereka buat keputusan yang melindungi pemilik modal dan menindas ini kaum pekerja. Tapi gue masih belum gue masih mau ke soal agama tadi nih. Jadi kalau orang nanya apakah Marx itu seorang ateis, gue bisa bilang iya, tapi bisa juga bilang enggak. Kenapa? Karena iyanya dia kan matinya habis sakit-sakitan ya gue lupa di Inggris apa? Di Inggris. Dia mati di section orang-orang ateis waktu itu. Jadi dia mati identitasnya itu sebagai orang ateis. Tapi dalam tulisannya, kalau kita mau telusuri, paham dia tentang dialektika, paham dia tentang kalau lu pernah ngikutin soal ininya dia, pahamnya dia tentang hakikat alam semesta, dia itu kan seorang materialis ya. Jadi dia dipengaruhi oleh dua orang, yaitu Hegel dan Feuerbach. Tapi dia juga hidup sezaman dengan Darwin. Jadi kira-kira waktu dia umur 30-40 tahun itu Darwin ngeluarin tulisan The Origin of Species yang ngejelasin kalau dulu itu ada unsur abiotik, kemudian jadi unsur biotik, ada hewan bersel tunggal, multiselular, kemudian jadi vertebrata, mamalia, dan akhirnya primata. Nah, mereka itu pada waktu itu, setahu gue ya, dalam tulisan-tulisan ini, saling mempengaruhi sebenarnya. Jadi, Marx memahami hakikat manusia dan alam semesta itu dipengaruhi sama Darwin, dan Darwin juga dipengaruhi sama materialisme historisnya si Marx. Gitu kira-kira. Makanya kalau kita mau tanya apakah kenapa? Gue pernah baca dalam bukunya Marx juga, kalau nggak salah antara Das Kapital atau Manifesto Komunisme,
yang salah satu teks yang dikritik oleh Karl Marx adalah Kolose 3 ayat 22. Yang dia bilang di sini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Lalu kemudian dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini yang kemudian menjadi teks yang dikritik Karl Marx pada saat itu sebagai agamawan. Dia mengkhotbahkan dengan kondisi yang penindasan yang terjadi, ternyata para agamawan memakai teks ini untuk menguatkan hati para proletar seperti itu. Itu menarik sebenarnya. Walaupun sebenarnya Marx dibilang ateis, tapi dia juga membaca kitab suci. Karena dia tadi yang di awal bilang, dia masuk Kristen karena orang Jerman benci sama Yahudi. Seperti itu. Ya, jadi emang waktu itu dia melihat ada dua kabut sih yang membungkus kesadaran orang-orang proletar waktu itu. Yang pertama itu datang dari agamawan, yang kedua datang dari kelas borjuis. Nah, dari agamawan memang itu kesadaran palsu kan, tentang bahwa keadilan itu tidak ada di dunia ini, kemudian mereka harus patuh pada pemerintah dan taat kepada Tuhan. Tapi ada juga yang namanya fetishisme terhadap komoditas. Kalau gue lupa apakah itu di Das Kapital kalau nggak salah, dia jelasin dulu sebelum ada uang, kan orang itu kerja sendiri, kemudian menikmati hasilnya sendiri. Nah, akhirnya sesudah peradaban primitif itu semakin maju, kita mulai kenal ada yang namanya value. Ada value nilai pakai, ada nilai tukar. Nah, sesuatu tuh bisa punya nilai tukar ketika dia punya nilai pakai. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ada satu barang nih, dia udah punya nilai pakai dan nilai tukar, dan dia diakui sebagai komoditas. Tapi kemudian orang-orang proletar ini di framing untuk melihat komoditas itu tidak sebagaimana mestinya. Kalau lu tahu istilah fetish itu kayak gimana sih? Kalau di zaman dulu kan fetish itu sesuatu yang disembahkan. Tapi kalau di zaman populer sekarang, fetish itu kayak sesuatu yang disenangi lah. Nah, misalnya kayak dihasrati. Selalu bagus. Nah, kabut yang membungkus kesadaran orang borjuis itu, orang-orang proletar itu, salah satunya adalah dengan media. Jadi mereka meyakinkan orang-orang kelas bawah untuk beli produk tertentu dong. Jadi kalau misalnya lu nggak pakai Apple, ya lu kelas inilah gitu. Kalau lu masih pakai brand itu kan menjadi cara konsumer itu untuk mengidentifikasi dirinya. Dan itu produk dari ilusi fetish terhadap komoditas ini. Dari yang sebenarnya tadi itu barang itu nggak berharga, tapi kemudian barang itu menjadi berharga karena melalui barang itu kita bisa mengidentifikasi diri sebagai orang kelas atas gitu. Itu ilusi yang kedua, selain ilusi yang dari ayat Alkitab tadi. Oke, menarik. Bro, tadi kan lu bilang bahwa dia kritik ekonomi, tapi dia juga kritik politik. Apa yang terjadi pada saat itu, kondisi sosiopolitik pada eranya Karl Marx, sehingga dia juga concern terhadap politik? Jadi, apakah kemudian kepentingan ekonomi dibawa ke politik, atau kemudian politik menjadi alat untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik misalnya? Jadi kata besarnya itu kan memang dia hidup di era perang sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama dan era imperialisme. Jadi kalau lihat peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pas dia masih hidup itu, ada banyak banget negara-negara di Eropa yang ngejajah India, kemudian Samudra Pasifik, negara-negara di Asia dan di Afrika. Nah, waktu itu bahkan ada konferensi yang mereka ngebagi-bagi wilayah jajahan supaya negara-negara Eropa itu nggak berperang gitu. Nah pada waktu itu salah satu yang menjadi driving force-nya orang-orang untuk mengadakan revolusi itu adalah imperialisme. Walaupun mereka semua nggak anti kapitalis. Nah, bagi Marx salah satu yang bagi dia itu kayak menarik untuk disampaikan ke publik adalah bahwa ada kerjasama yang kotor
antara church and state, antara gereja dan negara. Jadi politik itu udah berkelindan dengan agama. Sebenarnya banyak orang yang nggak bisa bedain antara sistem perekonomian dengan sistem pemerintahan. Nah, jadi misalnya kalau lo ingat Bernie Sanders, dulu kan pernah ngelawan Hillary ya, waktu sebelum pemilihan tahun 2016. Yeah. Nah, dia kan sering ngutip-ngutip itu tuh, apa yang terjadi di Sweden. Di sana orang-orang dapat layanan kesehatan gratis, jaminan hari tua, kemudian pendidikan gratis dan seterusnya. Banyak perlindungan, banyak social welfare lah istilahnya. Nah, bagi banyak orang itu nunjukin kalau sebenarnya tuh mereka tuh sosialis gitu. Itu contoh pertama. Terus yang kedua, Cina dulu waktu Trump kampanye, dia juga banyak bahas Cina kan. Nah, Cina juga disebut-sebut orang sebagai sosialis. Terus apalagi ya, Kuba, bahkan Nazi itu kan juga sebenarnya kepanjangannya nasionalis sosialis apa gitu. Terjemahannya Partai Buruh Jerman Nasionalis Sosialis. Nah, kemudian sebenarnya apa yang jadi kesamaan negara-negara ini gitu? Cina, Kuba, Sweden, bahkan Nazi. Banyak orang yang sebut mereka itu sosialis, padahal sebenarnya mereka nggak sosialis gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nge-label sesuatu, kita mesti lihat dia itu ada di permainan ekonomi atau di permainan politik. Nah, kalau di label ekonomi, sosialisme itu mau bicara soal kepemilikan kepemilikan barang pribadi. Jadi kalau misalnya kayak di Kuba, setahu gue Kuba itu sistem pemerintahnya demokrasi deh. Nah, jadi mereka secara sosialis private property-nya nggak ada. Jadi yang mengatur di mana kita akan membuka lahan, di mana kita akan membuka pabrik, dan komoditas-komoditas yang menjadi kepentingan umum sampai ke listrik, bensin segala macam, itu kan diatur sama parlemen, itu diatur sama pemerintah. Nah, di sistem pemerintahan demokrasi, yang ada di pemerintahan itu kan sebenarnya wakil-wakilnya mereka gitu. Jadi fungsi kontrolnya itu mulai dari masyarakat yang ada di katakanlah di kelas atas, karena mereka masyarakat itu mengontrol pemerintah mengontrol fungsi-fungsi produksi, distribusi dan transaksi segala macam itu, sehingga secara tidak langsung mereka mengontrol perekonomian gitu. Nah, itu problemnya sebenarnya. Sehingga ketika kita bicara tentang apakah Indonesia itu, misalnya nih, lu ngomong sama seorang Marxis tentang postmodernisme, dia akan bilang postmodernisme itu sebenarnya cuma gagasannya profesor-profesor Bourdieu aja gitu. Kenapa? Karena sebenarnya bahkan kita masih belum ada sampai di sana. Kalau secara historis, postmodernisme itu kan era sesudah sosialisme. Padahal sekarang kita bahkan masih belum sampai ke situ gitu loh. Jadi kalau kalau gue bikin gue bikin bagannya nih, di antara sosialisme dan kapitalisme, Marx membayangkan ada satu periode transisi yang namanya dari yang tadinya kapitalisme ke komunisme. Marx membayangkan ada satu periode transisi yang namanya sosialisme. Dan sosialisme itu artinya sudah nggak ada private property, tapi kita belum sepenuhnya komunal, belum sepenuhnya komunis. Tapi komunis pada waktu eranya Marx itu masih menjadi mimpi gitu. Nah, tapi kemudian di dalam tubuh Marxisme sendiri ada orang-orang yang sebenarnya mereka nggak mau sosialisme gitu loh. Mereka mau langsung overthrow, langsung ditunggang balikin aja dari kapitalisme menjadi komunisme. Dan itu kelompok anarkis. Kelompok anarkis itu bedanya dengan si Karl Marx. Mereka mau perubahan sistem masyarakat, sistem pemerintahan dan ekonomi ini dilakukan secara revolusioner. Dan itu juga yang mempengaruhi si Lenin. Makanya dia di TAP MPR tahun 66 itu diharamkan kan. Nah, yang diharamkan sebenarnya itu dia gitu, si Lenin ini, bukan Marx-nya. Itu yang orang nggak tahu. Oke. Gini bro, kan tadi lu bicara soal Karl Marx membayangkan konsep transisi antara komunis
kapitalis lalu kemudian ada transisi sosialis seperti itu. Yang gue pahami sosialis adalah semua sama rata, oke? Dari bangunan rumah lu, dari cat rumah lu, lalu harta lu, dan semua orang yang bekerja dan tidak bekerja dikasih rata, digaji rata. Apakah kemudian konsepnya ini adil atau enggak? Karena orang yang nggak kerja dikasih yang sama, gitu loh. Misalnya yang kerja dikasih 4 juta, yang nggak kerja dikasih 4 juta sama negara. Atau yang kerja mah iri. Istilahnya kayak gitu ya. Kalau kita mau berpikir konteks pada zaman itu mungkin juga merasa iri juga nggak mungkin gitu loh. Walaupun gue tahu Jerman Timur juga menerapkan sosialis pada akhirnya. Gimana menurut lo? Ini kita perdebatannya soal equality sama justice ya. Maksudnya kalau lu ngerasa nggak adil sama sistem ekonomi sosialis, kita mesti lihat apa yang terjadi dengan perjuangan kelas. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang Marxisme kan seenggaknya 3 nih tema besarnya dia. Pertama filsafat materialisme, kemudian kritik ekonomi politik, dan yang terakhir itu doktrin sosialisme, komunisme dengan perjuangan kelas. Nah, tadi kita udah bahas kalau di sosialisme itu soal private property. Jadi kebutuhan-kebutuhan lo yang paling penting-penting itu nggak boleh ada yang punya, misalnya PLN gitu kan. PLN itu nggak boleh dibeli sama Bakri, itu nggak boleh kayak gitu. Terus tapi kalau di komunisme itu udah bicara tentang kelas. Jadi nggak ada lagi kelas, bahkan yang paling ekstrimnya itu tidak ada kelas, tidak ada uang. Bahkan kalau lo pernah nonton Star Trek itu dibayangin tahun 2400-an uang itu udah nggak ada. Jadi driving force-nya masyarakat itu bukan lagi uang, tapi udah sesuatu yang lain gitu. Nah, apakah kalau kemudian kita mau sistem sosialisme ini kalau diterapkan untuk sistem pemerintahan, apakah ada kepala pemerintahan ataupun kepala negara dalam konsepnya Marx pada saat itu soal sosialisme? Gua belum tahu. Lu belum tahu, oke. Karena ini menarik, kalau misalnya lu bilang nggak ada uang, nggak ada, semuanya sama, berarti nggak ada yang memimpin dong. Semuanya seperti ya udah, nggak ada yang memimpin, nggak ada yang bikin peraturan seperti itu. Menurut gue ya, ketika membaca Karl Marx seperti itu. Ya kalau yang kalau soal politik dan pemerintahan mungkin gue perlu ini lagi deh, perlu baca lebih jauh lagi. Sip. Tapi gini bro, apakah kemudian pemikiran Karl Marx ini ada relate-nya nggak sih dengan kehidupan kita yang sekarang abad 21? Menurut lu, dari pemikiran-pemikiran yang kemudian disampaikan tadi, pemikiran Karl Marx yang lu sampaikan tadi, apakah relate dengan kehidupan kita sekarang? Umumnya ya, kalau lu lihat sumber-sumber terbaru tentang Marx, orang pasti bilang kalau dia itu nggak relevan. Maksudnya dia itu nggak bisa jadi cornerstone di abad 21. Nggak bisa jadi kayak batu penjuru yang bisa ini. Tapi banyak banget teorinya dia yang masih penting kita pakai gitu. Misalnya tentang kesadaran kelas, kemudian materialisme historis, materialisme dialektika, kemudian soal ini deh, misalnya kalau soal agama. Dulu kan dia mengkritik kekristenan Eropa. Iya. Kalau Hegel itu dulu sempat sangat disegani karena pendekatannya yang transendental. Artinya dia itu seorang dualis, seorang non materialis, yang artinya membayangkan bahwa semua fenomena yang ada di alam semesta ini bisa dijelaskan dengan menggunakan ide, atau titik pijaknya itu adalah pikiran atau Allah sebagai realitas transenden gitu. Nah, tapi kemudian pada waktu itu ada kebuntuan. Kalau memang semuanya itu bisa dijelaskan dengan ide, dengan Tuhan dan seterusnya, terus kita mesti ngapain dong? Nah, Feuerbach waktu itu membantah dia dengan bilang kalau sebenarnya bisa kok. Feuerbach kalau nggak salah udah terpengaruh sama materialisme juga deh. Jadi waktu itu dia bilang nggak selamanya yang transcendental itu bisa dipakai untuk menjelaskan semua fenomena yang kita jumpai dalam hidup gitu. Jadi kalau orang materialis kan dibilang kayak gini, yang lebih penting itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita tangkap dengan indera, dan itu yang bisa menjelaskan hakikat alam semesta, hakikatnya manusia dan seterusnya.
Dan si Marx juga ada di posisi itu. Nah, sesudah kritiknya mereka, kritiknya Feuerbach, kemudian kritiknya Marx, muncul Hegelian kiri. Gue lupa kanan atau kiri ya. Iya, Hegelian kiri adalah orang yang sebenarnya masih ngikutin ajarannya Hegel, cuma secara lebih kritis dan menggunakan pendekatan yang lebih imanen. Artinya kalau lu pernah dengar hermeneutika kecurigaan, nah itu mulai dari sana. Nietzsche, kemudian Freud dan Marx. Jadi kalau lu ketemu sama fenomena tertentu, lu tafsir itu secara apa namanya? Suspicious. Oh, ini adalah money play atau ini power play atau ini seks dan seterusnya. Dan sebenarnya ya itu sampai saat ini masih kita pakai gitu loh. Menarik. Semua itu kalau bagi orang kapitalis itu kayak fatalisme lah. Jadi kalau misalnya gue pinjam pendapatnya Romo Magnis, itu yang jadi kelemahannya komunisme saat ini. Jadi dulu orang membayangkan komunisme itu sebagai pembebas, tapi akhirnya karena Lenin itu berbeda paham dengan Marx. Kalau Marx kan dibilang kayak gini, udah lu nggak usah ngancurin kapitalisme akan hancur dengan sendirinya melalui proses inilah. Kalau misalnya nih nanti kita kan di negara-negara kapitalis itu kan free market kan, nggak diatur sama pemerintah, cuma dilindungi aja. Nanti kalau misalnya pemilik modalnya itu udah menguat, kemudian industri membesar, akan ada ketidakstabilan. Jadi kalau industri membesar, kemudian mereka menggunakan industri robotik, dan itu mengancam kesempatan kerja, akan banyak pengangguran, kemudian ada banyak masalah sosial, dan masalah sosial itu berdampak kepada traffic market, dan itu juga akan mengancam kapitalisme. Hal sebaliknya juga, kalaupun misalnya investor itu dan pemilik alat-alat produksi itu tidak menguat, mereka nggak bisa produksi dan seterusnya. Pada akhirnya Marx memprediksi bahwa kapitalisme pasti akan selesai, kapitalisme pasti akan terguling. Nah, yang membedakan dia dengan Lenin adalah Lenin pengen buru-buru, mesti revolusi, nggak bisa, harus, karena bagi Marx kesadaran kelas itu pasti akan datang dari dalam diri buru-buru ini sendiri gitu. Tapi kalau Lenin bilang nggak bisa, mereka pasti akan terus dikelabui sama kesadaran palsu yang tadi. Makanya kita mesti kasih impact ke mereka, bahkan secara otoriter melalui partai komunis gitu. Berarti sebetulnya partai komunis yang terjadi di Indonesia 1965 itu bukan komunisnya Marx, ajaran Marx, tapi ajaran Lenin seperti itu. Karena yang membedakan Marx dengan Lenin yang tadi lu sebutkan, Marx ini lebih soft, dia lebih kepada mengkritik apa yang dia pikirkan. Tapi kalau Lenin lebih kepada revolusi aksi seperti itu. Dan itu yang menimbulkan pertumpahan darah misalnya. Itu yang kemudian menimbulkan banyak kematian seperti itu. Menarik. Tapi kenapa bro di Indonesia ini menurut lu takut untuk belajar Marx? Apakah kemudian ada label komunis itu? Yang lu lihat ya? Dua hal sih. Yang pertama, bahkan di negara-negara barat, orang-orang kapitalis juga takut sebenarnya. Dan kenapa? Karena visinya Marx itu kan pengen menggulingkan mereka gitu, pengen meniadakan private property dan seterusnya, sehingga nggak ada lagi orang yang kayak di zaman feodal dulu, nggak usah kerja terus mereka udah dapat penghasilan dan seterusnya. Tapi di Indonesia itu agak aneh, karena di zaman Soeharto ada ketakutan untuk semua yang berbau kiri, untuk semua yang berbau rebel gitulah, untuk semua yang berbau egaliter, untuk semua yang berbau sama kayak yang terjadi di Jerman waktu Marx waktu itu di Bredel. Cuma bedanya mungkin kalau di Indonesia ini agak rumit karena berkelindan dengan persoalan kolonialisme dan ada power agama di situ. Nah, kalau lu pernah baca dulu kan Partai Komunis dengan agama Islam itu dua powerhouse yang bersinergi sebenarnya, karena mereka punya musuh bersama, yaitu kolonialisme. Tapi sesudah kolonialisme selesai dan mereka punya ideologi yang berbeda, ya terjadilah. Iya, oke. Gue ngerti. Apa yang kemudian lu harapkan
ketika orang membaca Marx? Kan banyak orang yang takut baca Marx, misalnya stigmanya adalah takut dibilang komunis, takut dibilang pro Marx seperti itu. Apa yang kemudian lu ingin sampaikan untuk orang-orang yang ingin baca Marx? Gue punya keprihatinan. Ini gue disclaimer dulu ya, maksudnya gue ngomong begini bukan sebagai siapa-siapa, tapi karena gue baru belajar juga. Tapi gue punya concern, gue punya keprihatinan sama teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi demo-demo itu, demo-demo RUU segala macam. Mereka ngomong soal ideologi, ngomong soal kebangkitan komunisme dan seterusnya. Maksud gue dengan lu baca dia dari sumber utama dan betul-betul kenal dia dulu, itu pasti akan jauh lebih baik. Maksudnya aksi protes yang lu lakukan itu misalnya soal ini deh, omnibus law, katanya itu berpihak pada investor dan seterusnya. Itu kan sebenarnya kan kritik-kritik yang berbau Marx, dan itu akan jauh lebih baik sebenarnya kalau memang lu baca tulisan aslinya gitu. Jangan sampai kemudian lu dalam gerakan-gerakan massal seperti itu diperalat sama orang-orang yang bahkan punya tujuan yang lain gitu. Berarti lu memandang demo-demo RUU kemarin itu mahasiswa ini tidak membaca tulisan Marx secara utuh? Sebagian. Karena tuntutannya sebagian besar ya, sebagian besar ya. Dan Oke. Menarik. Apa keuntungan baca Marx menurut lo? Ketika lagi-lagi soal apa keuntungannya? Pertama, kalau kita pakai pendekatan materialisnya ya, yang pasti kita nggak akan dengan mudah menerima kalau misalnya dalam kasana berteologi, nggak akan dengan mudah menerima ajaran-ajaran gerejawi yang mungkin di-order oleh kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Terus yang kedua, lu akan peka dengan pergolakan kepentingan yang sekarang lagi. Misalnya soal ini deh, soal otonomi daerah. Perda bisa dicabut sama Perpres melalui rapat terbatas dan seterusnya. Dan lu tahu kan sebenarnya kalau penyusunan perda-perda yang diskriminatif, kemudian yang pro dengan investor, itu kan ada banyak pemain gitu. Ada pengusaha, kemudian ada juga kelompok radikal, ada pejabat-pejabat daerah. Maksudnya dengan kesadaran kelas ini, lo akan semakin peka mencurigai segala sesuatu gitu. Sebelum kemudian dengan cepat berteriak kalau Marx itu keliru atau pemerintahan itu pro investor dan seterusnya. Tapi beberapa sumber yang gue baca, Marx itu membaca kisah Thomas dan Yesus loh, perjumpaan itu. Ketika akhirnya Thomas meragukan Yesus yang bangkit, lalu kemudian Thomas mencoba mengklarifikasi, tunjukin dong kalau misalnya kamu benar-benar Yesus seperti itu. Dan Yesus membuktikan seperti itu. Terus jangan-jangan pemikiran Marx berangkat dari situ ketika membaca, apa perlu meragukan yang sudah baku seperti itu. Karena kan teman-temannya yang lain, teman-temannya Thomas kan langsung percaya, tapi Thomas enggak. Thomas punya sikap berbeda seperti itu. Dia ingin membuktikan, meragukan. Sehingga dia mendapatkan pemahaman sendiri, oh iya dia benar Yesus seperti itu. Itu yang gue baca tentang gue nggak tahu apakah Marx pernah dipengaruhi sama skeptisisme, tapi betul bahwa dia bukan orang yang bisa dengan mudah terima gitu. Walaupun waktu itu dia sempat beragama selama beberapa waktu, tapi ya dia justru punya concern ke situ. Lu jangan gampang percaya dong sama agamawan begitu. Walaupun sebenarnya kalau gue boleh ini ya, dia juga peduli amat sama agama gitu. Mau agama ada, mau agama tidak ada, itu nggak penting. Yang jadi concern-nya dia adalah struktur yang membuat agama itu menjadi eksis. Kalau struktur itu sudah digulingkan, dengan sendirinya agama akan bisa jadi dua endingnya. Pertama, tunggang balik, ditinggalkan orang, atau yang kedua, agama itu bertransformasi jadi sesuatu yang lebih membebaskan. Gitu. Dan itu yang terjadi sama teologi pembebasan sebenarnya. Teologi pembebasan mau bilang kalau lu baca Silebex, pembebasan itu bukan cuma spiritual, tapi juga sosial politik, ekonomi, dan lain-lain gitu. Dan agama berperan dalam mewujudkan itu gitu loh. Ya, betul. Menarik bicara soal teologi pembebasan. Nanti lah next part kita akan bahas soal teologi pembebasan. Seperti itu. Oke, terakhir bro.
apa yang ingin lu katakan ketika ketika buku-buku tentang Marx ini disita sama orang-orang berwenang seperti itu? Gue nggak tahu ya. Sekarang masih ada nggak sih ormas yang nyita-nyita buku komunisme gitu? Ada ya? Ada pasti, tapi gue nggak tahu ormas yang mana. Tapi paling tidak mereka merasa agak risih dengan pemikiran Marx. Kayak ini deh misalnya Romo Magnis waktu itu kan pernah ngeluarin 3 buku kan ya. Soal pertama pemikiran Marx, kemudian yang kedua Leninisme, yang ketiga dari Mao Zedong sampai ke siapa gue lupa namanya. Intinya gini, banyak orang yang kecewa gitu. Kecewa kenapa dia harus menerbitkan tulisan tentang Marx. Dan ada juga yang kecewa kenapa dia mengkritik Marx. Maksud gue gini, kalau kita punya prinsip pendidikan yang ya kalau boleh gue sebut liberatif, lu harus paham dulu apa yang lu larang gitu, lu harus paham dulu apa yang lu anggap sesat gitu. Makanya sayang sekali ketika ada orang yang nyebut-nyebut Marx itu ateis atau Marx itu keliru, tapi mereka bahkan belum baca gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sama Romo Magnis itu udah bagus, walaupun dia belum tentu setuju gitu. Yang dia lakukan itu bukan mempromosikan, dia bukan promote Marxism, tapi dia mengedukasi orang-orang tentang apa itu Marxism. Kemudian bagaimana Marxism itu udah tidak lagi bisa menjadi lentera bagi kita di abad ke-21, tapi masih ada loh hal-hal bagus yang bisa kita pakai gitu, soal kesadaran kelas, soal perilaku ekonomi dan lain-lain. Oke, menarik. Ini diskusi yang cukup panjang sebenarnya, tapi kita perlu cut sampai di sini, dan gue bakal stop recording juga untuk ini. Thank you ya bro untuk diskusinya.